Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amelia Valentin, calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Beduai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika memutuskan menjadi seorang guru, kita harus memahami bahwa tugas kita tidaklah hanya mengajar, tidaklah hanya menyampaikan materi demi tuntasnya kurikulum, tetapi juga harus memiliki keterampilan-keterampilan lain yang salah satunya adalah keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita akan dihadapkan pada berbagai dilema etika dan bujukan moral yang menuntut kebijakan kita untuk memutuskan hal terbaik dari dilema yang kita hadapi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan orang-orang di sekeliling kita. Banyak sekali pengetahuan yang saya dapat dari program guru penggerak ini, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai peran serta visi guru penggerak, penerapan budaya positif di sekolah, pembelajaran berdiferensiasi, serta sosial emosional dan teknik coaching, dan sekarang saya berada pada tahap mempelajari proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ketika ditanya bagaimana saya dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, jawaban saya hanya satu, yakni dengan berkolaborasi. Saya tidak akan sanggup menerapkan semua pengetahuan yang saya dapat tanpa adanya dukungan, bantuan, serta semangat bergerak dari rekan-rekan di komunitas praktisi tempat saya mengabdi. Kolaborasi adalah kunci terimplementasinya semua pengetahuan-pengetahuan tersebut dalam sebuah komunitas praktisi. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita tentu akan dihadapkan dengan berbagai dilema dalam proses pembelajaran. Tidak hanya dengan murid, kita juga akan dihadapkan dengan berbagai dilema dengan rekan kerja, pimpinan, orang tua, bahkan masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat kita lakukan dengan langkah awal, yakni mendiagnosa masalah yang dihadapi dan kemudian melakukan 9 langkah pengambilan keputusan, yakni mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, melakukan pengujian paradigma benar atau benar, memilih prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan merefleksi keputusan yang telah dibuat. Langkah-langkah tersebut akan menggiring pada lahirnya keputusan yang paling tepat dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya gunakan setiap saya atau komunitas sekolah saya dihadapkan pada suatu dilema yang menuntut penyelesaian dengan tepat. Dan tentunya, langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya sosialisasikan juga pada pimpinan dan rekan kerja saya, dengan harapan bahwa nantinya seluruh komponen di sekolah akan dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Di SMP Negeri 2 Beduai, saya memiliki pimpinan dan rekan-rekan kerja yang berdedikasi tinggi. Mereka akan sangat terbuka ketika rekan kerja lain membutuhkan tempat untuk sharing atau berbagi berbagai permasalahan mengenai pembelajaran. Maka merekalah yang akan menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran.
Ada wali kelas dan guru BK yang bisa saya andalkan sebagai pendamping ketika saya dihadapkan dengan permasalahan terkait sikap dan psikologis murid. Ada pula rekan-rekan guru mata pelajaran yang dapat mendampingi saya dalam pengambilan keputusan ketika saya dihadapkan dengan dilema yang berhubungan dengan proses belajar dan mengajar. Saya juga punya pimpinan yang dapat mendampingi dan mengarahkan saya dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan dalam pembelajaran. Serta ada orang tua murid yang dapat mendampingi saya dalam pengambilan keputusan terkait motivasi dan penanaman karakter pada murid. Dari keterampilan pengambilan keputusan ini, saya berharap bahwa setiap keputusan yang saya dan seluruh stakeholder sekolah putuskan akan selalu berpihak pada murid dan mengarah pada maju dan berkembangnya komunitas sekolah.